Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan series Beningkan dari Hati. Kita akan masuk kepada exercise yang ketiga untuk mendapatkan jiwa yang lapang dan hati yang bening. Para ulama mengatakan latihan yang ketiga adalah latihan atau belajar zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu belajar untuk mengeluarkan dunia dari hati kita. Itu inti dari zuhud, mengeluarkan dunia dari hati kita. Kemana dikeluarkan? Boleh diletakkan di dalam genggaman, boleh dipeluk, boleh ditaruh di kaki, boleh ditaruh di kepala, boleh ditaruh di pundak. Yang penting jangan meletakkan dunia di hati. Karena begitu dunia ada di hati, hati itu kotor. Karena dunia itu pada dasarnya adalah sesuatu yang kotor. Dia tidak sesuci akhirat, tidak sesuci surga, tidak sesuci ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk membeningkan hati, dia harus dikeluarkan dari penyakit-penyakitnya, kotorannya. Salah satunya adalah dunia. Jadi arti zuhur itu bukan menjadi miskin. Arti zuhur itu bukan menjadi lapar. Arti zuhur itu bukan berpenampilan seadanya dan tidak menarik. Tetapi arti zuhur itu adalah mengeluarkan dunia dari hati seseorang. Bisa jadi orang yang paling zuhud adalah yang memiliki kendaraan yang bagus, memiliki rumah yang besar, tetapi semua itu hanyalah fasilitas hidup dan dia tidak terkotori hatinya dengan semua fasilitas tersebut. Rumah yang besar tidak membuat dia pamer, mobil yang bagus tidak membuat dia sombong, uang yang banyak tidak membuat dia tamak, apalagi ketenaran dan jabatan tidak membuat dia zalim. Artinya hatinya tetap terjaga, tidak terlibat oleh urusan dunia. Yang terlibat oleh urusan dunia itu hanyalah tangan dan fisiknya saja, zahirnya saja. Itulah zuhud yang sebenarnya. Seorang yang zuhud itu bisa pakai jas, pakai dasi, pakai pakaian yang bermerek, bisa orang yang sukses secara entrepreneur, finansialnya bagus, bisa orang kaya raya, bisa pejabat, bisa artis. Siapapun bisa zuhud, karena zuhud itu tidak dinilai secara zahir. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling zuhud. Tetapi Nabi punya kendaraan yang mahal. Satu onta Nabi itu harganya sekian miliar. Kuda Nabi juga kayak gitu. Pedang Nabi, panah Nabi. Jadi barang-barang yang dipakai Nabi itu mahal-mahal. Tetapi beliau tidak pernah menjadikan barang itu sebagai barang untuk memamerkannya kepada manusia. Tidak pernah menjadikan fasilitas hidup beliau untuk menyombongkan diri kepada manusia. Itu benar-benar karena kebutuhan beliau. Beliau butuh onta yang bagus untuk perjalanan dakwah yang jauh. Beliau butuh kuda yang bagus untuk membela agama Allah di medan perang. Beliau butuh pedang dan busur arrow yang bagus karena itu dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin, menjaga batasan kaum muslimin. Sehingga semua itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan hidup beliau, bukan sesuai dengan emosi dan ego beliau untuk memamerkannya kepada manusia. Itu definisi zuhud. Sehingga orang yang sudah tidak ada lagi dunia di hatinya, maka hatinya itu tidak akan terpengaruh dengan bertambah dan berkurangnya urusan dunia dalam kehidupan dia. Misalnya ada orang yang ketika dunianya bermasalah, hatinya ikut terpengaruh sehingga dia sedih secara berlebihan ya, sehingga dia galau, sehingga dia putus asa gara-gara urusannya terganggu, urusan dunianya terganggu. Ada juga orang yang ketika urusan dunianya diberi keberlimpahan, hatinya juga terpengaruh, tiba-tiba jadi merasa hebat, merasa takjub kepada diri sendiri, merasa sombong terhadap orang lain, pengen pamer dan diakui oleh orang banyak. Itu berarti hatinya terlibat dalam dinamika dunia. Hati yang seperti ini pasti tidak akan merasakan kebahagiaan hidup. Makanya hati itu harus dibersihkan dari dunia. Gak mungkin hati itu mencintai dunia dan akhirat sekaligus, itu gak mungkin. Ketika di dalam hati itu ada cinta dunia, maka pasti cinta akhirat akan keluar dari hatinya. Jadi gak mungkin disatuin. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah bilang, dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Artinya kalau hati kita condong ke timur, berarti dia jauh dari barat. Ketika dia condong ke barat, berarti dia jauh dari timur. Hati itu hanya bisa condong ke salah satunya, gak mungkin kedua-duanya. Makanya lewat zuhud dengan pemaknaan yang sebenarnya kita belajar untuk ngeluarin dunia dari hati kita. Jadi cobalah belajar melihat dunia itu hanya sekedar fasilitas, bukan kebanggaan, bukan sesuatu yang kita pamerkan, bukan sesuatu yang membuat kita merasa lebih dari orang lain. Jadi jangan libatkan emosi soal dunia.
Jangan melibatkan perasaan cinta kepada dunia, cukup melibatkan semangat saja. Semangat harus, semangat mencari dunia, semangat berkarya, semangat berkarir harus, tapi jangan libatin hati, supaya cinta akhirat itu tidak keluar dari hati kita. Jadi itulah hakikat dari zuhud. Semoga dengan kita belajar mengeluarkan dunia dari hati kita, insya Allah hati kita akan bening, jiwa kita akan bersih, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.